Air beriak tanda dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan para finalis Pekan Karya Tulis Ilmiah Nasional 2021, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hasyi Sabira Hodenusa dan dua rekan saya Amara Marcelina dan Irham Rahman. Kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul pemanfaatan lahan berbasis aquagriculture dengan pemberian pakan organik guna mewujudkan ketahanan pangan. Dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam 5 bab. Bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan pustaka, bab 3 mengenai metode penelitian, bab 4 mengenai hasil dan pembahasan, bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Populasi penduduk Indonesia pada tanggal 14 Desember 2020 mencapai 274,6 juta penduduk. Hal tersebut menjadi tanda bahwa Indonesia mengalami kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menjadi faktor penyebab terhambatnya ketahanan pangan di Indonesia. Prevalensi ketidakcukupan ketahanan pangan Indonesia menurut BPS tahun 2020 mencapai 8,34%. Pertanian perkotaan memiliki berbagai jenis teknik bercocok tanam yang dapat dikembangkan. Dalam penelitian ini, teknik vertikultur menjadi teknik yang menarik untuk dikembangkan. Vertikultur ini merupakan teknik dalam bercocok tanam di lahan sempit dengan bentuk vertikal dan bertingkat. Pengembangan aquagriculture dengan sistem vertikultur menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hasil penelitian kami, tinjauan pustaka yang kami gunakan yaitu yang pertama ketahanan pangan, yang kedua pertanian perkotaan, yang ketiga pertanian vertikal, yang keempat sistem aquaponik dan mode pertanian organik. Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia, di mana kebutuhan tersebut merupakan cara untuk tetap mempertahankan hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, ketahanan pangan merupakan kondisi di mana terpenuhinya sumber pangan suatu rumah tangga, di mana tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau. Pertanian perkotaan menurut Becker dan kawan-kawan pada tahun 2000, mereka mengemukakan bahwa pertanian kota merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi ketahanan pangan dalam. Selanjutnya adalah pertanian vertikal. Menurut Damastuti pada tahun 1996, kelebihan dari sistem vertikultur ini adalah efisiensi, menghemat pemakaian pupuk dan pestisida, meminimalisir bertumbuhnya rumput dan gulma, mudah dipindahkan serta meminimalisir terjadinya kerusakan akibat hujan. Selanjutnya adalah sistem aquaponik. Sistem aquaponik merupakan salah satu sistem perpaduan antara aquaculture dengan hidroponik, di mana hasil dari sisa metabolisme limbah budidaya ikan dan sisa pakan dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Itu adalah pemaparan dari Statopoulos et al. Pada tahun 2018. Selanjutnya terakhir adalah mode pertanian organik. Menurut Sulaiman pada tahun 2008, pertanian organik merupakan sistem pertanian terpadu dengan cara mengoptimalkan produktivitas agroekosistem alami di mana bisa menghasilkan bahan pangan yang memiliki kualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya metode penelitian yang kami gunakan adalah yang pertama jenis penulisan. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian. Untuk mendapatkan data deskriptif, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah itu, penulis melakukan eksplorasi data-data untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan menggunakan metode studi literatur. Metode ini dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai sumber yang realistis dan signifikan sesuai tema yang diangkat. Kemudian yang ketiga adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, yaitu memfokuskan serta mengambil data yang penting agar simpulan yang diambil tidak terkeliru. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan data-data hasil reduksi secara lengkap dan sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir, penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan ini merupakan strategi implementasi yang dapat diterapkan pada permasalahan yang ada.
Dalam kerangka berpikir ini, mengapa kita mengambil penelitian mengenai persediaan pangan? Karena kan permasalahan ini masih menjadi suatu tantangan dan belum terselesaikan secara optimal. Dengan memanfaatkan lahan perkotaan dapat berperan dalam pembangunan ekonomi lokal, penghijauan kota, dan pemulihan ketersediaan pangan. Dengan teknik pertanian vertikal berbasis aquagriculture menjadi sebuah solusi terpenuhinya ketersediaan pangan. Aquagriculture untuk daerah perkotaan menjadi solusi yang tepat guna mewujudkan ketahanan pangan di perkotaan. Aquagriculture menjadi sebuah alternatif pembudidayaan ikan dan tanaman dalam satu tempat. Sistem ini mengadaptasi ekologi pada lingkungan di mana terdapat simbiosis mutualisme antara ikan dan tanaman. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas keterbatasan lahan di perkotaan. Aquagriculture yang menerapkan sistem pertanian vertikal diterapkan untuk daerah perkotaan karena lahan yang tersedia untuk perkotaan sangat terbatas dan sebagai pemanfaatan lahan pekarangan bagi setiap rumah tangga. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup setiap rumah tangga akibat dari permasalahan keterbatasan pangan sebagai upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Aquagriculture ini akan diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan pekarangan dan peralatan yang tersedia. Dalam sistem aquagriculture, tanaman tidak perlu disiram atau diberi pupuk secara manual. Air kolam akan dipompa menuju tanaman. Dalam prosesnya, tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan yang mengandung amoniak, kemudian diuraikan oleh mikrobakteria menjadi unsur nitrat. Begitupun ikan tidak perlu diberi pakan secara rutin, karena penggunaan pupuk organik yang dikemas dalam karung akan diletakkan di dalam kolam. Setelah 12 hari, karung akan ditumbuhi oleh lumut. Lumut inilah yang berguna sebagai pakan alami ikan. Kemudian, air akan dialiri kembali menuju kolam dengan sistem resirkulasi air, sehingga dapat menghemat penggunaan air. Penerapan aquagriculture ini tidak memerlukan perawatan yang intensif dan dapat menghemat biaya produksi. Dari sistem pertanian aquagriculture dapat menghasilkan panen ikan dan sayuran yang berkualitas, bermutu, dan bergizi tinggi karena tidak menggunakan pakan dan pupuk kimia. Selain dapat dikonsumsi secara pribadi, hasil panen tersebut dapat dijual kembali guna meningkatkan perekonomian tiap rumah tangga. Permasalahan ketahanan pangan masih menjadi tantangan untuk Indonesia. Sedikitnya, lahan pertanian menimbulkan ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga. Untuk mengatasi perilaku tersebut, diperlukan kontribusi dan kesadaran masyarakat terhadap lahan pertanian. Masyarakat perkotaan dapat memanfaatkan pekarangan sebagai media pertanian. Pertanian vertikal dapat diterapkan pada lahan sempit seperti pekarangan rumah dengan berbasis aquagriculture. Masyarakat dapat melakukan budidaya ikan dan tanaman dalam satu tempat, tidak memerlukan perawatan intensif sehingga dapat menghemat biaya produksi. Selain dapat dikonsumsi, hasil pertanian ini dapat dijual kembali. Saran untuk pelaksanaan gagasan ini adalah diperlukan adanya kerjasama dan kontribusi untuk semua pihak terkait seperti pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat setempat, maupun mahasiswa. Dibutuhkan sinergi yang kuat demi terciptanya ketahanan pangan nasional. Selain itu, saran untuk penulis selanjutnya untuk mengembangkan dan memberikan inovasi terbaru sesuai dengan kondisi yang menjadi permasalahan agar pengaplikasiannya mencapai tujuan yang diharapkan. Makan nasi uduk di atas papan, papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, semoga berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.